wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya. Namun kajian ini saya khususkan kepada anak-anak didik saya, para pelajar SMA Islam Terpadu Ar-Risalah Lombok Timur. Lama tak jumpa dengan kalian. Saya sapa dengan materi kita pada kali ini adalah ilmu as-sarf. Kenapa ilmu as-sarf? Karena kita tidak tahu pandemi COVID ini kapan berakhirnya. Oleh karenanya di sini kita siapkan kalian khususnya kelas 10 yang akan masuk di tahun ajaran yang akan datang agar kalian bisa atau ada bayangan tentang pelajaran yang akan kalian terima. Kali ini kita akan membahas tentang satu ilmu yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, yaitu ilmu as-sarf. Ilmu as-sarf adalah salah satu bagian dari ulumul lughatil arabiyah, salah satu bagian dari ilmu bahasa Arab. Sebelum kita masuk kepada materi kita, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu ilmu as-sarf. Ilmu as-sarf adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah ilmun yu'rafu bihi abniyatul kalimah. Adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui bentuk-bentuk kalimat. Apakah dia kalimat bentuk lampau, apakah dia kalimat bentuk sekarang, apakah dia kalimat bentuk yang akan datang. Apakah dia isim fa'il, apakah dia isim maf'ul, apakah dia fi'il mabni, apakah dia fi'il mu'rab, apakah dia isim mabni atau isim mu'rab. Itu adalah semua pembahasan di ilmu sarf. Oleh karenanya ilmu sarf ini betapa penting untuk kita pelajari. Nah, untuk mengawali pembahasan kita tentang ilmu sarf ini, kita buka terlebih dahulu dengan muqaddimah, yaitu kita akan mengetahui al-kalimah wa aqsamuha, yaitu kalimat dan macam-macamnya. Dan ini adalah menjadi pembahasan kita untuk kali ini. Anak-anakku pelajar SMA Islam Terpadu Ar-Risalah Boarding School, sebelum kita masuk kepada pelajaran berikut ini, terlebih dahulu kita memahami satu istilah yang sangat penting sehingga kita tidak terkecoh nanti ketika kita sedang mempelajari pelajaran kita ini. Istilah yang perlu kita ketahui di sini adalah istilah kata-kata jumlah. Ketika kita mengatakan kata-kata jumlah di dalam bahasa Arab, bukan maksudnya adalah jumlah total atau jumlah kalkulator, tidak. Tetapi maksudnya adalah ketika kita mengatakan jumlah adalah kelompok kata. Contohnya, farihat tilmidhu, telah bahagia seorang pelajar. Qa'adal waladu 'alal maq'adi, telah duduk seorang anak di atas tempat duduk. Nah, kelompok kata ini farihat tilmidhu di dalam bahasa Arab dinamakan jumlah. Qa'adal waladu 'alal maq'adi di dalam bahasa Arab dinamakan jumlah. Tetapi bagian-bagian katanya, yaitu fariha, dinamakan di dalam bahasa Arab adalah kalimat. At-tilmidhu dinamakan di dalam bahasa Arab adalah kalimat. Qa'ada di dalam bahasa Arab dinamakan kalimat. Al-waladu dinamakan di dalam bahasa Arab kalimat. Ala juga kalimat. Al-maq'adi juga kalimat. Nah, ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pelajaran kita. Seperti yang kita katakan di sini adalah pelajaran kita kali ini adalah al-kalimatu wa aqsamuha, yaitu kalimat dan bagian-bagiannya. Lihatlah contoh berikut ini. Farihat tilmidhu, telah bahagia seorang murid. Qa'adal waladu 'alal maq'adi, telah duduk seorang anak di atas tempat duduk. Yaktubu Muhammadun bil qalami, sedang menulis Muhammad dengan qalam, pena.
yadhhabul muallimu ilal madrasati. Seorang guru sedang pergi ke sekolah. Kalau kita mencermati contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, kita menemukan bahwasanya semua contoh di atas adalah jumlah tammah, tufidu faidatan tammah, adalah kelompok kata yang sempurna yang menunjukkan makna sempurna yang bisa dipahami. Karena jumlah farihat tilmidhu, kita bisa memahami dari sini bahwa telah terjadi kebahagiaan dari seorang pelajar. Demikian pula pada contoh yang kedua, qa'adal waladu 'alal maq'adi. Kita memahami di sini bahwa telah terjadi pekerjaan duduk dari seorang anak. Demikian pula pada contoh yang selanjutnya, contoh ketiga dan keempat. Sedang terjadi pekerjaan menulis dari Muhammad dengan qalam. Contoh yang keempat, sedang terjadi perbuatan berjalan dari seorang guru ke sekolah. Nah, sudah kita katakan bahwa masing-masing contoh di atas ini dinamakan sebagai jumlah tammah atau kelompok kata yang sempurna, tufidu faidatan tammah, menunjukkan faedah atau makna yang sempurna juga. Berbeda dengan ketika kita buang salah satu kata dari jumlah-jumlah yang di atas ini. Contohnya, pada jumlah farihat tilmidhu, kita buang kata-kata at-tilmidhu. Artinya bahwa telah terjadi kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan dari siapa? Kita tidak tahu. Demikian pula contoh yang kedua, qa'adal waladu 'alal maq'adi. Kita buang kata-kata al-waladu 'alal maq'adi. Qa'ada saja. Berarti telah terjadi pekerjaan duduk, tetapi dari siapa? Kita tidak tahu. Demikian pula contoh yang ketiga, yaktubu Muhammadun bil qalami. Kalau kita buang kata-kata Muhammadun bil qalami, artinya sedang terjadi pekerjaan menulis, tetapi kita tidak tahu dari siapa. Demikian pula contoh yang keempat, yadhhabul muallimu ilal madrasati. Kalau kita buang kata-kata setelah yadhhabu, berarti maknanya adalah sedang berjalan, tetapi kita tidak tahu siapa yang sedang berjalan. Nah, kalau demikian, maka kata-kata itu belum dikatakan kata-kata sempurna. Tetapi kalau disebut semuanya, berarti kata-kata itu sudah sempurna. Makanya dinamakan jumlah mufidah, jumlah yang menunjukkan makna sempurna, bisa dipahami. Kita kembali kepada contoh yang tadi dan kita perhatikan baik-baik. Kata-kata farihat tilmidhu, telah bahagia seorang pelajar. Kita menemukan di situ ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah fariha dan kalimat yang kedua adalah at-tilmidhu. Nah, dua kata-kata ini bila dipisah satu sama lain, artinya tidak bersatu seperti farihat tilmidhu. Nah, ini dinamakan di dalam bahasa Arab adalah al-kalimah atau kalimat. Fariha, at-tilmidhu. Demikian pula contoh yang kedua, ketiga, dan keempat. Qa'ada adalah kalimat, al-waladu adalah kalimat, ala juga adalah kalimat, al-maq'adi juga kalimat. Bila mana dipecahkan semuanya ini tidak menjadi satu. Contoh yang ketiga dan keempat demikian pula. Yaktubu Muhammadun bil qalami. Kalau kita pecah-pecah ini semua, yaktubu adalah kalimat, Muhammadun juga kalimat, bil qalami juga kalimat. Yadhhabul muallimu ilal madrasati. Yadhhabu dinamakan kalimat, al-muallimu dinamakan kalimat, ila dinamakan kalimat, al-madrasati dinamakan kalimat.
Anak-anakku pelajar SMA Islam Terpadu Ar-Risalah Lombok Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sekali lagi kepada contoh-contoh yang tadi. Dan kita perhatikan dengan baik-baik kata-kata fariha pada contoh yang pertama, bahwa dia menunjukkan telah terjadi kebahagiaan pada masa lampau. Demikian pula pada contoh yang kedua, kita perhatikan kata-kata qa'ada. Dia menunjukkan arti bahwa telah terjadi pekerjaan duduk di masa lampau atau sudah terjadi. Adapun kata-kata yaktubu pada contoh yang ketiga dan yadhhabu pada contoh yang keempat, kedua-duanya menunjukkan bahwa sedang terjadi pekerjaan menulis dan sedang terjadi pekerjaan berjalan, atau akan terjadi pekerjaan menulis atau akan terjadi pekerjaan berjalan. Nah, semua kata-kata ini, kata-kata fariha, qa'ada, yaktubu, yadhhabu, adalah menunjukkan arti perbuatan pada masa tertentu. Dan ini dinamakan di dalam bahasa Arab, namanya adalah al-fi'lu atau fi'il, artinya kata kerja. A'izza'it talabah, anak-anakku pelajar SMA Islam Terpadu Ar-Risalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita kembali kepada contoh yang kita sebutkan tadi. Dan kita perhatikan kata-kata at-tilmidhu, al-waladu, al-maq'adi, Muhammadun, al-qalami, al-muallimu, al-madrasati. Kita menemukan di sini bahwa semua kalimat ini menunjukkan arti sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa jadi manusia, bisa jadi benda mati. At-tilmidhu adalah manusia, al-waladu juga manusia, Muhammadun juga nama manusia, al-muallimu juga seorang manusia. Adapun kata-kata al-maq'adi, tempat duduk, adalah benda mati, al-qalami, qalam atau pena adalah benda mati, al-madrasati juga adalah benda mati. Nah, semua kata-kata yang menunjukkan arti nama, apakah itu nama manusia, nama benda mati, nama sesuatu, dinamakan di dalam bahasa Arab adalah al-ismu, adalah isim atau kata benda. Kita kembali lagi kepada contoh yang sudah kita sebutkan di atas. Perhatikan kata-kata ala pada contoh yang kedua, dan bi pada contoh yang ketiga, dan ila pada contoh yang keempat. Kita melihat di sini bahwa dia tidak bisa memberikan pemahaman yang sempurna bila mana dia berdiri sendiri. Ala artinya hanya di atas. Atas apa? Kita tidak tahu. Bi dengan, hanya dengan, kita tidak tahu dengan apa. Ila ke, kemana? Kita tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi kata-kata ini bisa memberikan makna yang sempurna bila mana dia disandingkan dengan kalimat setelahnya. Dan ini dinamakan di dalam bahasa Arab adalah al-harfu, yaitu huruf. Huruf menurut istilah ulama nahwu dan ulama saraf berbeda dengan huruf menurut istilah ulama tajwid. Kalau ulama tajwid, huruf itu adalah huruf hijaiyah, tapi kalau ulama nahwu dan ulama saraf, huruf itu adalah yang bisa digandengkan dengan kalimat setelahnya, huruf jar, huruf ataf, dan seterusnya. Dari pelajaran-pelajaran di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah al-fi'lu, yaitu fi'il, kata kerja. Yang kedua adalah al-ismu, isim atau kata benda atau kata nama. Yang ketiga adalah al-harfu, yaitu huruf. Dan kalau kita memeriksa semua perkataan orang Arab, tidak keluar dari yang 3 ini.
fi'il, isim, dan huruf. Dari contoh-contoh di atas, anak-anakku sekalian, kita bisa mengambil beberapa kaidah. Kaidah yang pertama adalah al-kalamu. Kata-kata itu adalah qaulun yufidu faidatan tammah. Sebuah ungkapan yang menunjukkan faedah yang sempurna atau yang bisa dimengerti. Dan juga bisa dinamakan al-jumlah al-mufidah atau jumlah yang berfaedah. Kemudian kaidah yang kedua, al-juz'ul ladzi yutarakkabu minhul kalam yusammal kalimah. Bagian-bagian yang dengannya bisa disusun perkataan itu namanya adalah kalimat. Nah, kalimat ini dibagi menjadi 3. Apakah dia? Sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah al-fi'lu, yaitu fi'il. Apakah itu fi'il? Fi'il itu kalimatun tadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Sebuah kalimat yang menunjukkan arti terjadinya perbuatan pada masa tertentu. Kalimat yang kedua adalah al-ismu, yaitu isim. Apakah itu isim? Isim adalah kalimatun tadullu ala syai'in minal asya', imma insanun aw hayawanun aw jamadun aw ghairuha. Isim adalah kalimat yang menunjukkan nama sesuatu. Apakah sesuatu itu manusia, hewan, benda mati, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah, bagian kalimat yang ketiga adalah al-harfu, yaitu huruf. Apakah itu huruf? Huruf adalah kalimatun la tadullu ala ma'nan binafsiha. Sebuah kata yang tidak bisa memberikan arti bila mana ia sendiri. Wa innama tadullu ala ma'nan 'inda ittisaliha bima ba'daha. Tetapi ia bisa memberikan makna yang bisa dipahami ketika ia bersambung dengan kalimat setelahnya. Itulah anak-anakku pelajaran tentang kalimat dan bagian-bagiannya. Anak-anakku pelajar SMA Islam Terpadu Ar-Risalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada latihan. Latihan yang pertama, Aynil asma'a fil jumalil atiyah. Carilah kalimat isim pada jumlah-jumlah yang akan datang ini. 1. Sami'al waladu al-adhana. Akala Zubairun tuffahan. Al-ghurabu ta'irun. Ya'umu as-samaku fil ma'. Nala at-talibu jaizatan. Safara Khalidun ilal Khalij. Latihan yang kedua, Ayyinil af'ala fil jumalil atiyah. Carilah fi'il pada jumlah-jumlah yang akan datang. Syaribal qittu al-labana. Akaltun narjila. Adhabu ilal bait. Al-kitabu ala tawilah. Fatahal waladu al-baba. Nadzafatil ummu al-thawba. Latihan yang ketiga, akmilil faragh biwad'i kalimatin munasibatin mimma bainal qausain. Isilah titik-titik diambil dari kalimat yang di dalam kurung. 1. Yakthurun nakhilu Misra.
Al-'usfuru masjunun fi. Qara'a as-sahifata. Al-waladu khubzan. Sami'tu. Kemudian latihan yang selanjutnya adalah iqra' al-ibaratil atiyata wa 'ayyinil jumalal mufidata minha. Bacalah kata-kata berikut ini dan tentukan mana jumlah yang berfaedah yang menunjukkan arti sempurna. Kataba Muhammadun darsahu. Daraba lissan. Dhahik. At-talibu yaktubul imtihan. Latihan selanjutnya. Ayyinil huruf fil jumalil atiyah. Carilah huruf pada jumlah berikut ini. At-ta'iru fil qafasi. La'ibal waladu bil kurati. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kharajtu ila as-suqi. Kharajal waladu minal baiti ilal madrasati. Saqatal waladu 'anid darrajah. Anak-anakku sekalian, santri SMA Islam Terpadu Ar-Risalah Lombok Timur, demikian kajian kita atau materi kita kali ini tentang al-kalimah wa aqsamuha, yaitu macam-macam kalimat. Semoga kalian cepat memahami bahasa Arab sehingga bisa memahami firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.